Jamaah istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Musholla An-Nur, musholla tercinta. Mudah-mudahan musholla ini selalu menjadi contoh bagi musholla-musholla yang lain. Karena pengajian seminggu 3 kali, 4 kali. Hah? 3 kali ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hah? Abu? Rame terus ya Bu ya. Ya pokoknya asal lewat 3 rame dah. Alhamdulillah kita bisa hadir di musholla. Man hoda ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu kaji hajin taman hajatuhu. Nabi mengatakan siapa yang datang ke masjid dalam rangka untuk menyampaikan ilmu atau mendengarkan ilmu, maka Allah akan catat baginya pahala haji sempurna. Banyak keutamaan. Ini semua akan didapat hasilnya ketika setelah mati nanti di alam akhirat. Di alam barzah kita sudah merasakannya, insya Allah meskipun belum maksimal, tapi ketika nanti di surga kita akan merasakan. Dan masing-masing kita nih Bapak Ibu, nanti ketika di hari kiamat akan ada yang menyesal. Kenapa di dunia tidak memaksimalkan umur-umur yang tersisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kan untuk ibadah, enggak ada yang lain. Cuman yang menjadi tujuan inti kita ibadah. Cuman untuk dunia, makan, bekerja itu sarana untuk bisa beribadah. Tapi belakangan kita banyak yang menjadikan sarana ini tujuan. Tujuan, bukan menjadi harusnya sarana tapi kita rubah jadi tujuan. Adapun ibadah itu sambilan. Jadi nampaknya kalau ibadah enggak masalah juga enggak. Kalau ibadah juga biasa saja. Nah, ini yang masalahnya. Jadi ini bergesernya pemikiran kita bahwa hidup ini untuk ibadah itu tergeser dengan sarana yang harusnya cara atau sarana tapi menjadi tujuan. Ini nggak boleh hukumnya. Dalam satu pembahasan, apakah dunia disebut oleh ulama, apakah dunia tercela? Kata ulama, dunia tidak tercela. Meskipun hadis Nabi SAW, Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamisah. Celaka orang yang menjadi hamba dinar, hamba pakaian, hamba dirham. Kan dunia. Nabi juga mengumpamakan dunia begitu hina, kan begitu. Tapi apakah dunia ini tercela? Tidak. Ketika orang menjadikan dunia sarana untuk akhirat, itu tidak tercela. Tapi kalau dijadikan dunia tujuan, bukan sarana lagi, disitulah ketercelaan seseorang. Maka Bapak Ibu, ini penting kita renungkan bahwa hidup untuk ibadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita ganti-ganti aja. Biasanya di ujung pertanyaan, sekarang di awal. Mana tahu ada pertanyaan kan? Jadi di awal langsung kita bahas. Jadi nanti kita kalau tidak ada, baru kita masuk kepada materi. Hah? Apa? Belum dibahas lagi, udah nanya ya kan? Ya mana tahu. Karena kan bosan juga di ujung-ujung pertanyaan terus kan. Atau di awal, besok Ustadz datang, saya akan tanyakan sama dia. Tapi kalau tidak ada, berarti kita sesuai yang apa adanya saja. Berarti kan? Bapak Ibu, di antara pembahasan imam, ini bukan berarti Pak Imam di sini kita cross-check, enggak ya. Memang pembahasan kita tuh masih masuk di imam. Besok makmum lagi kita. Masuk memang bab-bab imam. Imam, apakah harus ikut imam dalam hal-hal yang diperselisihkan? Kan ada Bapak Ibu gerakan-gerakan yang diperselisihkan, ya enggak? Misalnya ketika imam dia mau berdiri, dia pakai duduk istirahat atau enggak pakai duduk istirahat. Kemarin kita bahas bahwa duduk istirahat ketika ingin berdiri hukumnya sunnah. Jadi saya mau praktekkan ya kan. Jadi ketika misalnya sujud gitu kan, lalu kita mau berdiri, kan langsung gini bisa juga. Ini biasanya banyak persoalan dia nih, cepat langsung berdiri kan. Tapi kalau dia santai duduk gitu kan, baru dia berdiri gitu kan, itu kan duduk istirahat namanya tuh. Nah, kalau misalnya imam, dia mengambil pendapat jumhur ulama bahwa duduk istirahat tidak disunnahkan. Sehingga ketika dia sujud, langsung aja dia berdiri ke atas. Tanpa duduk-duduk. Ini kemungkinan besar anak muda nih kayaknya. Kayak saya inilah. Masih kuat. Tapi saya Bapak Ibu 2 hari ini demam saya. HB menurun kata apanya. Jadi akhirnya minum-minum inilah sekarang, sangobion. Karena kemarin tuh pernah sekali di Padang pingsan.
Habis itu alhamdulillah selamat, bangun lagi kan. Kemarin ceramah banyak, tidur kurang. Akhirnya mau pingsan lagi, diantarkan sama jamaah ke rumah. Habis itu istirahat tidur. Karena kita sudah berjanji ada tabligh akbar kemarin di Masjid Raya jam 9, setengah 11 di Masjid Safinatullah, BKMT biasa ibu-ibu. Jadi pos ceramah 40 menit saya mulai jatuh, hampir mau jatuh lagi. Akhirnya kata jamaah Masjid Raya, udah cukup ceramah, pulang lagi. Jadi paksa pula ceramah, nanti pulang beneran enggak balik-balik lagi katanya. Akhirnya pulang saya ke rumah. Jadi Bapak Ibu, inilah jadi memang Masya Allah ya, kita terasa nikmat sehat itu kalau sudah sakit, ya nggak? Iri kita lihat orang, kalau dia naik Honda, nggak pakai jaket, tuh kayaknya kuat, santai aja. Kayak kakek dulu lagi. Kita masih anak muda, baru udah pusing aja, habis kena angin tuh. Makanya saya sebenarnya AC di belakangnya agak takut-takut saya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya tanya Pak Usman, jamaah kepanasan Pak Usman? Kan gitu. Maksud saya, nggak usah dihidup. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Ini udah mulai keringat dingin, santai aja Bapak Ibu. Aman. Si muda. 31 si muda nih. Jadi kalau dia sujud langsung berdiri, itu kan jumhur ulama. Tapi kalau madhab Syafi'i, kalau dia sujud duduk istirahat itu disunnahkan, dan ini yang kita ambil pendapat. Sehingga duduk istirahat kita selalu lakukan. Kalau enggak pun enggak masalah. Nah, intinya ini kan perselisihan nih namanya kan. Jadi imam mengambil pendapat tidak ada sunnah berdiri, pendapat yang diambil sama dia. Sementara yang makmum dia pakai duduk istirahat. Ini bagaimana? Kan begitu. Atau mungkin di sini juga ada imam tuh gerak-gerakkan tangan. Ada nggak? Tahiyatul wabarakatuh sholawat. Saya pun gitu. Cuman belakangan ini nggak lagi saya. Dulu. Sekarang nggak lagi saya. Karena ini memang beda pendapat ulama. Wajar, biasa itu. Kadang-kadang sesekali, tapi kadang-kadang enggak juga. Tapi sejak dulu bertahun-tahun saya gini-gini terus. Itu sebagian memandang hukumnya sunnah, sebagian tidak. Beda pandangan saja, cuman diangkat sekali aja. Gitu dah. Cuman nanti tangannya itu kapan? Ada yang kalau mazhab Syafi'i pas illallah. Ada yang Hanafi kalau tidak salah pas lafaz Allah. Ada pula yang dari awal sampai akhir. Ada yang cuman pas illah itu saja. Ada pula yang memang dia menggerak-gerakkan. Ini biasa pandangan berbeda pendapat ulama kan. Cuman bagi yang nggak biasa dia ketawa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu satu perbedaannya. Kemudian itu tadi yang kedua saya pertama sebutkan. Apalagi ada beberapa persoalan yang kadang berbeda pandangan, ya enggak? Nah, ini bagaimana? Apakah kita menyelisih imam tidak apa-apa atau bagaimana kan gitu? Yang jelas dalam hadis Nabi mengatakan, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Nampak ibu-ibu hadisnya? Nampak? Bisa baca? Kan ada harokat. Kecuali nanti saya hilangkan harokatnya. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Kata Nabi, imam itu diikuti. Fa idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman. Kalau imam salat sambil berdiri, maka salatlah kalian berdiri. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam ternyata ruku, maka ruku kalian. Wa idza rafa'a farfa'u. Kalau ternyata dia bangkit, maka bangkit kalian. Jadi maknanya imam diikuti. Lalu kalau perkara-perkara yang berbeda, bagaimana? Kan ini yang tadi kita sebutkan ini. Nah, Imam Nawawi menjelaskan hadis ini. Maknanya hadis ini adalah gerakan-gerakan zahir. Ruku kan gerakan zahir. Iktidal gerakan zahir. Maksudnya yang nampak-nampak jelas saja. Kan begitu Bapak Ibu. Tapi kalau gerakan gini-gini kan nggak tahu kita imam tuh gini-gini tangannya apa enggak. Kan begitu. Tapi kalau gerakan-gerakan zahir memang harus kita ikuti imam. Contohnya sebagaimana ruku, takbir, bangkit dari ruku dan semacamnya. Nah, di sini ulama menjelaskan, Bapak Ibu, selama itu tidak mengakibatkan kita menyelisih imam, sehingga dengan kita menyelisih imam, nanti kita mendahuluinya, atau kita terlalu lambat mengikuti imam. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya tidak mendahului dia, lalu misalnya juga tidak terlalu lambat dari dia, maka itu kalau tidak membuat kayak gitu, nggak apa-apa kita selisihi. Seperti sekedar takbir kan biasa, ruku kan biasa. Maka dalam hal ini contohnya Bapak Ibu, nah di sini, saya tulis di sini. Duduk misalnya tasyahud sholat subuh. Sholat subuh itu duduk tasyahudnya sekali, dua kali. Sekali kan 2 rakaat. Itu kan
ada bervariasi Bapak Ibu. Kalau mazhab Syafi'i, kalau dia sholat subuh asal 2 rakaat, itu duduknya tawaruk. Tawaruk itu apa kemarin? Udah lupa lagi kayaknya. Setelah saya pikir-pikir materi kita yang dari dulu tuh, kalau diulang lagi mungkin udah lupa itu kayaknya. Saya pun kadang-kadang ada yang lupa juga. Saya ulang-ulang lagi. Kalau saya hitung-hitung Bapak Ibu, ya, mohon maaf nih, kita balik bentar. Saya kan punya file banyak nih Bapak Ibu. Kadang-kadang Ustaz minta sama saya. Ustaz, minta file-file ceramah Ustaz lah. Enak aja. Buatnya susah kok. Nih, sumbar. Kalau sumbar nih berarti ceramah sini. Ini kajian akidah, ini kajian fikih, kajian hadis, kajian keluarga, kajian pemuda, pendidikan. Ini udah ada semua, tinggal ulang-ulang aja. Sebulan 70 kali ceramah apa enggak ya kan? Apa enggak ngedrop jadi. Nah, di sini kan Bapak Ibu, kalau saya hitung-hitung, saya buat judul di sini kajian fikih Mushola An-Nur. Ini biar tahu aja Bapak Ibu ya. Katanya, ria Ustaz nih. Enggak, kita cuman kita aja apa yang mau diriakan. Jadi Bapak Ibu kalau saya hitung-hitung materi kita di sini tuh ya. Saya masukkan tuh kan. Itu sudah mencapai berapa halaman? Naik deh. 173 halaman coba. Kan ngeri tuh. Ingat Bapak Ibu? Mana ada ingat? Besok makmum lagi nih pembahasan saya. Udah saya buat nih. Makmum, syarat makmum, mufarokoh. Tapi udah terbahas masbuk. Jadi kalau dipikir-pikir memang materi kita itu banyak Bapak Ibu. Ya kan? Lewat, masuk yang baru lagi, lewat lagi. Masuk yang baru lagi, lewat lagi kan gitu. Ini perlu sesekali murojaah. Kalau bisa adakan ujiannya dah. Jadi jelas gitu. Yang juara 1 siapa. Jadi gini, sholat subuh itu kan kalau mazhab Syafi'i duduknya tawaruk. Tawaruk itu duduk lantai. Duduk di lantai. Tapi kalau mazhab Hambali duduknya iftirash. Itu yang kemarin kita sampaikan. Iftirash itu duduk di atas betis. Cuman nanti kalau rokaatnya yang 3 rokaat atau 4 rokaat itu sama. Rokaat pertama, rokaat dua pertama, rokaat kedua. Saya sholat maghrib 3 rokaat. Rokaat kedua atau syahud pertama itu ya iftirash. Sama mazhab Syafi'i sama Hambali. Ketika duduk rokaat ketiga nanti tawaruk duduk di lantai sama juga. Tapi bedanya mereka cuma di 2 rakaat sholat sunnah, sholat subuh kan 2 tuh. Kalau mazhab Hambali duduk di atas kaki, di atas betis gini. Ya ini, gini dia. Hah? Oh di sini, perlu juga gini kiranya. Oh lama-lama sakit kita. Gini Bu, ini mazhab Hambali nih. Kalau mazhab Syafi'i di sini kayak biasa. Nah Bapak Ibu kalau sholat subuh di lantai apa di kaki duduknya? Hah? Di lantai. Berarti Syafi'i. Masing-masing ada dalil. Yang duduk di atas betis ada? Saya malah sering di atas betis duduk. Ya Bu? Nih. Jadi kalau kita mau berdiri ada 2 hadis. Satu diginikan. Yang satu dikepal. Jadi susah juga saya mau bilang mana yang lebih mantap nih. Yang penting kedua-duanya dipakai sama-sama bagus. Iya. Cuman yang lebih banyak dipakai yang begini daripada yang dikepal. Ya kan? Cuman kalau dikepal ada juga hadisnya. Ada keterangan sahabat Nabi itu ketika berdiri dia dari sujud tangannya tuh seperti mengapain tepung itu katanya. Dalam hadisnya begitu, kurang lebih demikian. Agak lupa saya. Jadi diginikan tangannya. Tapi yang hadis satu lagi yang begini ada juga. Ada 2 dia. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal, susah saya jawab. Karena tidak ada sampai keterangan yang saya tahu, yang lebih utama begini, yang lebih ini begini. Tapi kalau yang tadi, misalnya ketika berdiri, duduk istirahat atau tidak. Kalau jumhur ulama, selain mazhab Syafi'i, dia tidak pakai duduk istirahat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, pakai duduk istirahat. Itu aja bedanya. Mana yang afdal pun tidak dibilang juga. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi mana yang lebih kuat kita ambil pendapat? Kan itu nanti. Kalau saya duduk istirahat, sebagaimana mazhab Asy-Syafi'i. Gitu ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kedua-duanya boleh dipraktekkan. Nah, jadi apakah imam ketika dia duduk misalnya tasyahud pertama atau salat subuh, memang tasyahudnya satu kan? Dia duduk tawaruk,
misalnya, di atas betis, berarti Hambali ke Arab Saudi. Kita yang Syafi'i di lantai. Apakah ini boleh menyelisihi imam? Sementara hadisnya kan innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Kan begitu. Kemudian termasuk juga menggerak-gerakkan tangan tadi. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, ini boleh nggak kita untuk menyelisihinya atau bagaimana? Nah, kata para ulama Bapak Ibu, karena ini gerakannya nggak zohir-zohir juga. Maksudnya kita kan nggak tahu tuh. Kita di belakang, imam depan. Kadang nggak nampak sama kita kan. Maka ini nggak apa-apa. Menyelisih pun nggak apa-apa. Kata para ulama. Karena juga kan tidak ada unsur menyelisihi dalam arti terlambat atau mendahului. Kan nggak ada. Tapi kalau seperti tadi, duduk ketika hendak berdiri, imam dia pakai sunnah, pakai pemahaman dia, tidak ada duduk istirahat. Sementara kita pakai duduk istirahat. Ini ada unsur keterlambatan enggak kalau kita tetap ikut yang kita sendiri pahami? Imam berdiri, langsung. Kita pakai duduk istirahat. Kira-kira ada unsur keterlambatan enggak di situ? Bisa jadi. Meskipun tidaknya sedikit ya Bu ya. Kalau kita bilang tidak, karena kan enggak berapa kali jaraknya. Tapi bisa jadi. Kalau pendapat Syekh Al-Utsaimin saya baca, itu bisa nanti takutnya terlalu lambat. Bisa jadi begitu. Maka dalam hal ini, sebaiknya kita tidak usah duduk istirahat. Ikuti pula imam sebagaimana dia beri langsung. Begitu saja. Terus kalau kunut bagaimana? Kunut. Kunut Bapak Ibu. Di sini berkunut tidak subuh? Tidak. Terus kalau misalnya imamnya berkunut, kita makmum gimana? Kalau misalnya imamnya tidak berkunut, kita? Mantap, 100. Dah, apa lagi? Jadi Imam Ahmad dia kan tidak pakai kunut, tapi dia menganjurkan kalau saya sholat di belakang orang yang pakai kunut, maka saya berkunut, meskipun beliau berpendapat kunut tidak ada, demi persatuan. Selama itu perselisihan ulama dalam hal itu, kita ikuti saja daripada membuat ribut di kalangan masyarakat kayak gitu. Selama itu perselisihan. Kecuali dia misalnya sholat subuhnya 3 rakaat. Itu tidak ada perselisihan. Itu sesat menyesatkan. Itu tidak boleh itu. Begitu. Karena Bapak Ibu dulu pernah Ibnu Mas'ud, sahabat mulia. Beliau itu kan sholat dengan Utsman bin Affan. Ketika itu beliau jadi imam. Sementara mereka musafir. Yang namanya sholat musafir, yang 4 kan jadi 2. Yang 3, 1,5. Tidak ada deh. 2. Tetap 3 dia kan. Yang 4 jadi 2. Zuhur jadi 2. Asar jadi 2. Isya jadi 2. Imam waktu itu Utsman bin Affan kan musafir. Dia malah tetap 4 rakaat. Sementara Ibnu Mas'ud di belakang memahami kita ini sholat musafir 2. Tapi apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud tidak mau melawan, tetap ikut dengan Utsman bin Affan. Lalu ketika ditanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa Anda kok tidak protes kepada Utsman bin Affan? Sementara kita kan harusnya sholat 2 rakaat. Kata beliau, saya tidak mau menyelisihi. Karena selama itu masih perselisihan, kita ikuti saja imam. Bagaimana dia pakai. Jadi kalau dia berkunut, maka kita pun berkunut. Tapi kalau imamnya tidak berkunut, datang makmum berkunut sendiri dia. Ini lain. Belum makmumnya nih nampaknya. Ini jangan juga seperti itu. Nah, jadi selama perkara-perkara yang diselisihkan, maka dalam hal ini sebaiknya kita mengikuti apa yang banyak dipakai sama orang. Kalau enggak nanti takutnya ribut. Khususnya apa yang dipakai imam di waktu itu. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Belum dijawab dalam alhamdulillah Ustaz ini. Kemudian sekarang, ini masih bab-bab imam. Anjuran dari Nabi SAW kepada sahabat untuk merapatkan shaf ketika jadi imam. Jadi kadang-kadang kan imam ini kan macam-macam kalimatnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Tarasaw wa'tadilu. Macam-macam kalimatnya. Ini yang mana yang benar Ustaz? Kita lihat satu-satu. Ada hadisnya. Hadis Anas bin Malik, Rasulullah ketika jadi imam, dia memerintahkan makmum. Yang pertama, Nabi mengatakan, aqimu sufufakum wa tarasaw. Kata Nabi, luruskan shaf kalian dan rapatkan. Yang kedua, dari Anas bin Malik juga, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Ini kan sudah kita bahas kemarin hukumnya Bapak Ibu ya. Nah, cuman kalau nggak dirapatkan rugi.
Tiga, Nabi pernah bilang juga ketika mau jadi imam, aqimus suffa, soffa fis salati, aqimus soffa fis salati, fa inna iqamatas soffi min husnis salah. Luruskan sof salat kalian. Karena meluruskan sof bagian kesempurnaan salat. Ini yang keempat. Kita di sini pakai yang mana, Imam? Tadi pakai apa? Soft lurus, rapat, dan HP yang lupa. Gitu. HP satu lagi. Dia dua aja. Soft, lurus, dan rapat. Ada juga soft, rapat, dan lurus. Sama aja ya. Tambah satu lagi, HP. Zaman Nabi tidak ada HP kan? Tolong matikan suara HP-nya. Istau wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan, jangan berselisih soft kalian. Sehingga hati kalian menjadi berselisih nanti. Bahkan waktu itu Bapak Ibu, kata Ibnu Mas'ud, Nabi ketika bilang istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, sambil megang-megang bahu sahabat. Tolong apa soft kalian ya. Kalau di sini tidak mungkin juga ya kan? Tolong Pak Datuk luruskan soft. Enak pula kita. Ini. Kalau di pesantren bisa. Besok saya praktek pesantren. Anak-anak tolong ya. Nah, itu yang keempat. Ada juga yang kelima, hadis Ibnu Umar. Nabi pernah mengatakan ketika mau jadi imam, aqimus sufufa wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatis syaitan. Furujati lisyaitan, kata Nabi. Luruskan soft, rapatkan pundak. Luruskan soft, rapatkan pundak. Tutup celah-celah perlunak pundak kalian untuk saudaranya. Kemudian jangan tinggalkan celah untuk setan. Makanya sebagian karena melihat ini, berarti wajib rapat soft nih, kan begitu. Sehingga kayak gitu. Tapi ada yang mengatakan, ya sebenarnya ini kalau lihat hadis yang sebelum-sebelumnya, minta mami sholat, kesempurnaan sholat. Berarti nggak wajib. Tapi bagi sebagian ulama bilang wajib. Ya berbeda pendapat, biasa. Cuman kalau saya Bapak Ibu, rapat soft terus saya. Cuman saya lihat-lihat juga. Ini Bapak Amin terbiasa, nggak rapat soft. Kalau nggak terbiasa, dipijak kaki kita nanti. Udahlah, menjauh aja kita. Nah, kemudian Nabi juga pernah mengatakan atimus soffa al-muqaddam thumma alladhi yalihi. Penuhi soft pertama dulu, kemudian soft berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu dalam ibadah tuh kita tidak boleh mendahulukan orang lain. Tolong aja Pak, soft pertama Pak, saya bayar soft ke-8 aja. Soft 4 cuman ya kan. Ibu-ibu nanti dia nih. Soft pertama silakan, soft kedua silakan. Ini salah orang begini nih. Padahal Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awal. Allah dan malaikat berselawat kepada shaf pertama. Lalu sahabat-sahabat bertanya lagi ke Nabi, "Ya Rasul, itu kan shaf pertama. Kalau shaf kedua gimana?" Qalu alasani wa fis salis. Qala alasani. Kata Nabi, ketika Nabi mengatakan shaf pertama ini, Allah dan malaikat berselawat kepada mereka. Datang sahabat, Nabi, soft kedua sama ketiga, selawat enggak malaikat sama Allah? Kata Nabi, soft keduanya. Yang juara 3 enggak dapat lagi. Soft 1, soft 2, ini selawat malaikat. Allah juga selawat kepada kita. Tapi kalau soft ketiga, dan enggak dapat lagi. 2 besar aja yang ada. Jadi bapak-bapak, jangan lagi, silakan Pak, saya yang belakang aja. Enggak bisa begitu. Itu makruh hukumnya. Al-ithar fil ibadah makruh, kata ulama. Mendahulukan orang lain dalam ibadah itu hukumnya makruh. Tapi kalau mendahulukan orang lain makan lontong itu enggak apa-apa. Itu namanya itsar. Dalam sedekah kan lebih bagus kayak gitu. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Itu hukumnya sunnah sebenarnya. Mereka para sahabat-sahabat Ansor di Madinah mendahulukan sahabat Muhajirin meskipun mereka butuh sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah paling tinggi nih ukhuwah Islamiyah paling tinggi. Yang standar itu, pertengahan itu, mencintai saudara seiman seperti diri sendiri. Yang paling tinggi mencintai saudara seiman, mengalahkan diri sendiri. Kalau kita sekarang nampaknya, kita lebih cinta diri sendiri, orang terserah, mau mati, mau tidak mati, terserah. Sama nggak paham lagi itu, Ustaz. Inilah susah di akhir zaman. Sehingga hilang rasa orang sekarang kan. Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal antaranya yang dibaca imam ketika dia mau memimpin sholat. Tidak pula berdosa meninggalkan ini, tapi sebaiknya ya kita baca mana yang mau kita ambil nih Pak kira-kira di sini nih ya. Kalau saya biasanya sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf atau sof min tamami sholat. Yang nomor 2 ini lancar saya nih. Tidak perlu ingat-ingat lagi. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Kalau Ustadz ini tadi apa nih bacanya?
Oh, tadi udah dijawabnya. Enggak ada, Ustaz. Luruskan aja lah. Gitu kan. Tapi kalau bisa, ini sunnah. Aqimu sufufakum wa tarassaw, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarassu. Luruskan shaf, rapatkan. Bapak Ibu jemaah, ini ya di antara hal-hal yang perlu dilakukan oleh Pak Imam. Lalu, imam disunnahkan menghadap makmum. Masa imam menghadap imam pula? Imam disunahkan menghadap makmum sesudah sholat. Sunnah loh ya, tidak wajib. Sebagaimana dalam hadis sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Hadis Bukhari. Nabi kalau sesudah mengimami kami salat, kata beliau, beliau menghadap ke arah jamaah. Makanya kan Bapak Ibu, kalau ustadz-ustadz kita nih, kalau habis dia jadi imam kan, Assalamualaikum warahmatullah. Ada 5 cara Assalamualaikum, masih ingat Bapak Ibu? Masih ingat? Paling satu yang ingat lagi. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu nomor 3. Ya kan? Ketika mengucapkan, yang wajib kedua-duanya apa salah satu? Yang salah mana? Salah kanan ya. Yang kiri? Sunnah. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, habis itu lari aja. Itu sah. Assalamualaikum warahmatullah, wajib. Assalamualaikum warahmatullah. Ini hukumnya sunnah. Salam juga ada 2. Ada yang cuman sedikit aja. Ada yang sempurna. Ada 2, ya kan? Boleh kedua-duanya. Nah, Nabi setelah selesai beliau sholat, langsung akbala alaina biwajhihi. Kata Samurah bin Jundub. Langsung menghadap ke arah jamaah. Langsung berputar Nabi. Hadap jamaah langsung. Hah? Tujuannya ya melihat sahabat. Siapa yang nggak hadir, siapa yang nggak ini. Itu diantaranya, Bu. Cuman ada tujuan nggak tujuan, penting Nabi begitu. Kan itu. Yang sunnah wajib. Tapi ya kalau bisa dilakukan. Tentu nambah jam pahala kita. Khususnya pahala Pak Imam. Ya kan? Ada juga hadis yang kedua. Bara' bin Azib. Kunna idza shallaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu jika kami salat di belakang Rasul, ahbabna an nakuna an yaminihi. Kami suka duduk di sebelah kanan. Makanya kan dalam hadis Nabi kan Bapak Ibu, Allah itu paling suka soft depan, tapi depannya yang sebelah kanan. Nabi itu Allah itu paling suka soft yang sebelah kanan. Kalau Bapak-bapak ada juga yang paling suka soft sebelah kiri. Ini tidak masuk di sini. Cuman jangan pula semua kanan di sini tidak ada. Nah, ini masalah juga. Ya harus seimbang lah ya. Tapi memulai soft dari belakang imam, bukan dari kanan. Itu kemarin kan. Memulai soft dari belakang imam, bukan sebelah kanan. Udah full soft pertama, masuk soft kedua. Oh, sebelah kanan kita. Jangan tetap di belakangnya lagi. Sehingga nanti kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, kata beliau, kami suka di sebelah kanan. Kenapa? Yuqbilu alaina biwajihi. Supaya beliau menghadapkan wajahnya ke kami. Berarti Nabi ini, Bapak Ibu, selesai beliau memimpin jadi imam, beliau menghadap ke kanan. Sehingga nampak wajah Nabi. Berarti ada 2 nih kan. Ada yang Nabi langsung menghadap jamaah. Ada yang Nabi cuman serong ke kanan. Sehingga wajahnya nampak sama sahabat. Berarti di masjid-masjid kita ini kan dari praktek kan tuh sebenarnya. Orang agak serong ke kanan sedikit, ya kan? Tapi ada juga yang langsung menghadap kepada para makmum. Ada 2, berarti boleh dipraktekkan kedua-duanya. Ah, itu. Lanjut. Ini kan sunnah menghadap kepada jamaah tadi kan? Lalu, ternyata sebagian ulama, tidak pula semua, sebagian ulama menganggap makruh jika imam tetap pada posisinya tidak menghadap wajah ke arah makmum sesudah sholat. Ada yang menganggap makruh sebagian. Berarti kan sebagian yang lain tidak. Pertama, kenapa? Alasannya. Pertama, agar makmum yang masbuk tidak menganggap bahwa imam ini masih memimpin sholat. Kalau Assalamualaikum, imam masih posisi biasa. Makmum yang agak-agak lupa-lupa itu kan datang dia. Rakaat terakhir orang kena mah, tasyahud akhir. Jamaah-jamaah juga masih santai-santai aja berzikir kan. Makmum maksud saya. Yang di depan imam masih juga menghadap kiblat kan. Wah, ini kayaknya tasyahud terakhir ini kayaknya. Akhirnya gabung dia. Kalau orang udah salam dari tadi kan. Yang salah siapa? Makmum lah, ngapain terlambat, ya kan? Dipikirnya
ini kayaknya orang belum selesai lagi nampaknya nih. Wah, yalah, ikut kita. Enggak benar. Itu takutnya kata ulama. Satu. Sehingga ada yang menghukumi makruh kalau imam nggak bergeser. Yang kedua, status keimaman itu sudah gugur ketika dia sudah salam. Ya kan? Jadi ngapain posisinya seperti imam lagi kan gitu. Tiga, sebagian ulama mengatakan ini nanti bisa riak. Bisa riak juga ya? Saya rasa enggak juga. Tapi ada yang memandang ini bisa riak. Berarti imam sesekali. Kalau imam yang udah rutin, kadang-kadang muak juga jadi imam tuh kadang-kadang. Imam udah rutin kali. Enggak spesial lagi. Cuman bagi sebagian masyarakat, jadi imam itu kan spesial. Jarang-jarang orang jadi imam. Dia enggak, Bu. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu. Bapak-bapak mantan preman, bangga kesana kesini. Jakarta bolak-balik. Preman hebat. Kuat. Habis itu dia taubat ke masjid. Jadi pengurus masjid bagian pembangunan. Preman-preman. Tapi udah hijrah, alhamdulillah. Berhenti dia yang maksiat-maksiat minum tua. Sekali waktu, karena dia rajin ke masjid waktu itu, sekali waktu sholat zuhur atau sholat asar, tidak ada jadi imam satupun. Akhirnya majulah dia. Kata dia, pas saya takbir itu gelap dunia nih katanya. Mau saya batalkan, malu, mau dilanjutkan. Apa ya betul ruku nih? Ragu dia ruku apa enggak gitu. Padahal sholat sendirian tidak ada ragu dia. Kencang-kencang santai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pas jadi imam, bingung dia, menggigil dia. Itu sholat, sholat sir itu. Apalagi kalau sholat jahar. Oh itu makin ngeri lagi. Al-Fatihahnya disimak orang. Inna atau inanya disimak orang. Ya kan? Apalagi kalau baca Al-Baqarah dia. Lebih disimak orang lagi kan. Nah, jadi Bapak Ibu, bagi sebagian bisa jadi itu riya. Sehingga dengan demikian, dia sebaiknya bergeser sehingga dia nggak imam lagi. Ini sebagian pandangan ulama ya, itu saja. Tapi kalau enggak masalah juga. Kemudian, kapan waktu makmum imam tadi menghadap makmum? Di sini Bapak Ibu dijelaskan karena Rasulullah SAW, Nabi idza sallama istaghfara salasan. Nabi kalau sudah salam, dia mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak boleh 4 kali, 3 aja cuma. Karena begitu paketannya 3 aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kita habis sholat mengucapkan astagfirullah Bapak Ibu? Kenapa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Alhamdulillah. Kenapa enggak astagfirullah? Karena kita dalam sholat tadi kan jarang khusyuk, ya dah. Ibu-ibu tadi sholat maghrib apa yang dipikirkan? Banyak kan? Nah itu. Pas di rumah enggak terpikir, pas sholat terpikir. Itulah hebatnya. Itu ada spesial setan mengganggu kita namanya setan apa kemarin? Khinzib atau khonzab. Itu setan spesial mengganggu sholat itu. Nah, setan-setan lain enggak boleh lewat. Dia boleh lewat masuk masjid tuh. Khusus dia sendiri aja. Sehingga orang ragu dia berapa rakaat, sehingga orang terpikirlah dia gulai di rumah, kompor belum mati, ini apa segala macam, macam-macam sama dia. Di rumah enggak pernah terpikir dia. Nasi pun enggak tahu masak. Pas sampai sini belum masak nasi katanya. Lalu setelah astagfirullah 3 kali Nabi, habis itu Nabi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Barulah menghadap ke jamaah. Saya dulu enggak tahu juga Bapak Ibu. Dulu berapa tahun yang lalu. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung ngadap. Tapi setelah saya baca ini dulu, ini yang sekian kali saya baca, waktu itu berapa tahun yang lalu, oh berarti begitu Nabi ya. Setelah dia istighfar, masih menghadap kiblat. Yang kedua, Allahumma antas salam, baru dia menghadap jamaah. Jadi kita dalam sholat itu kan banyak lalai. Sehingga kita setelah salam, astagfirullah. Kita minta ampun, karena kelalaian kita menghadap Allah. Termasuk ketika, mohon maaf Bapak Ibu ya, kita masuk WC, keluar dari kamar mandi, kita juga disuruh beristighfar kan, tapi kalimatnya ghufranaka, ya enggak? Ya Allah ampuni ya Allah. Kenapa? Karena dalam WC kita juga lalai, karena kita nggak boleh berzikir dalam kamar mandi kan, mengucapkan tahlil daripada bermendung-mendung, lalu tahlil kita, la ilaha illallah. Nggak mungkin. Ini banyak setan hantu belau di dalam WC ini, berlari setan-setan itu semua. Istighfar dia dengan lisan, tahlil dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh hukumnya. Talaffuz, ya kan, mengucapkan la ilaha Allah, kalimat Allah tidak boleh di kamar mandi. Kalaupun boleh dalam hati. Nah, kan lalai gitu tuh. Makanya ketika keluar astagfirullah atau ghufranaka kita baca. Itu hikmahnya kata para ulama. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu keterangan dari Ibnu Qayyim agak cukup menarik nih. Walam yamkus mustaqbilal qiblah illa miqdar ma yakulu dzalik. Beliau tidak
tetap berada posisi duduk menghadap kiblat setelah beliau membaca zikir tadi, yaitu yang astagfirullah, Allahumma antas salam, ya. Jadi tetap menghadap kiblat sampai selesai baru beliau berpaling. Bal yusri'in al-intiqal ilal ma'mumin. Bahkan beliau selalu segera berpindah ke barisan makmum. Berarti pernah juga Nabi ini, kata Ibnu Qayyim, selesai beliau salam, habis itu astagfirullah makmum, ikut makmum. Tapi ini jarang ya Bapak Ibu ya. Cuman keterangan beliau juga nggak menyuat hadisnya, tapi apa saya mungkin belum baca, yang jelas begitu keterangan beliau. Wa kana yanfatilu an yamini aw an yasarihi. Dan kadang-kadang beliau Rasulullah SAW setelah beliau salam itu membaca astagfirullah wa antasam. Kadang dia mutar ke kanan, kadang dia mutar ke kiri. Berarti boleh kedua-duanya. Tapi selama ini yang kita pahami ke kanan aja terus, ya kan? Kalau kata beliau kadang juga ke kiri, berarti bebas, ya kan? Nah, ini penting nih saya sampaikan Bapak Ibu. Yang menjadi imam bukan sekedar bagus suaranya. Kalau di sini imam kita bagus nggak suaranya? Ustadz ini. Yang bagus suara cuma Sak Latif di Bukit Tinggi nih saya rasa. Iya, orang mengakui Sak Latif. Orang di mana-mana Sak Latif jadi imam. Murid Sak Latif? Mana muridnya? Nah, ini nih. Sejak saya santri sampai saya gede jadi ustadz begini, gini kami dulu. Cuman kalau sekarang ya gini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkenal kalau Sak Latif di Bukit Tinggi, menangis sedih luar biasa kalau beliau jadi imam, ya kan. Rindu kita nak, semoga beliau segera Allah bebaskan, amin. Nah, ini ada hadis nih penting Bapak Ibu saya sampaikan. Kemarin pas wisuda Pondok Tahfiz di situ tuh Mardotillah tuh saya sampaikan hadis ini. Jadi kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat yang aku takutkan menimpa 6, kata Nabi. Ini hadis sahih Bapak Ibu. Pertama, imaratus sufaha, yaitu pemimpin yang bodoh. Di akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Anda tahu saya tuh. Yang kedua, ada rekaman. Safkud dam, yaitu banyaknya orang menumpahkan darah, banyak pembunuhan di akhir zaman. Sekarang ini kan santai-santai aja orang mati ya kan. Kasratul haraj, kalau dalam hadis yang lain, banyaknya orang mati. Bahkan dia pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Bahkan orang membunuh pun tidak tahu ngapain dia bunuh. Kayak gitu tuh di akhir zaman ini. Banyak orang mati tiba-tiba. Wabayul hukum, banyak orang menjual hukum di akhir zaman. Menjual hukum. Jadi siapa yang banyak uangnya, yang beli kan. Qati'atur rahim, orang mudah memutus tali silaturahim gara-gara sedikit antara kakak adik ribut, sama orang lain dia nggak mau ribut, kakak adik mau ribut dia, kan begitu sekarang. Nah, ini gara-gara uang harta warisan adik kakak pakai parang, ya kan? Naswan yattakhidunal Qur'an mazamir. Lalu kata Nabi SAW, anak-anak muda yang banyak dijadikan imam, dimajukan jadi imam, anak-anak muda yang mana dia cuma bernyanyi di depan itu, kata Rasulullah. Jadi orang bukan bernyanyi lagu-lagu, mana ada nyanyi-nyanyi lagu asarehe, nah mungkin lah kan, namanya jadi imam. Cuman dia karena hafalannya, tapi dia masih muda, dia belum paham agama, dia juga dalam mengamalkan agama juga tidak seberapa, bahkan dia melakukan maksiat. Saya mendapati ada imam di Sumatera Barat ini, dia itu imam masjid besar Bapak, tapi dia pacaran. Iya, gaji sebulan sekian juta, suaranya bagus, hafal 30 juz. Ketika itu ternyata dia tahu dia melakukan maksiat. Sebenarnya nggak layak jadi imam seperti itu. Tapi kan orang lain nggak tahu. Yang tahu orang dia suaranya bagus, mantap, hafalannya 30 juz, ya kan? Nah, itu ternyata tanda-tanda kiamat kata Rasulullah. Di akhir zaman akan banyak anak-anak muda disuruh jadi imam. Yang mana ketika itu kata Rasulullah itu dijadikannya Quran itu nyanyian. Orang melihat syahdunya Quran dibaca saja, tapi nggak bagaimana ayat yang dibacakan itu berefek kepada hati seseorang. Kan sekarang begitu banyaknya kan? Apakah ini nggak boleh? Boleh. Cuman sebaiknya, ya itu tadi pembahasan kita. Yang menjadi imam bukan sekedar bagus suaranya saja, tapi perilakunya juga bagus. Wa kasratus syurb, kata Rasulullah. Banyaknya orang-orang zalim di akhir zaman. Ada 6. Bahkan saya baca dalam hadis yang lain, minta mati aja lah kalian kalau menemukan 6 hal ini, kata Rasulullah. Minta mati, kata Nabi.
Kayaknya 66 ini udah terjadi nih. Cuman kalau saya belum lagi. Masih muda. Kalau Bapak Ibu, silakan. Jadi ini satu fenomena. Ini bukan mudah-mudahan tidak mengurangi anak-anak kita penghafal Quran. Tapi ini menjadi satu pemikiran tersendiri kata Rasulullah kan. Di akhir zaman banyak anak-anak muda didorong jadi imam yang ketika itu dia bernyanyi di hadapan orang ramai. Padahal mana ada orang nyanyi kan? Cuman kena lantunan enak begitu saja, syahdunya saja. Tapi tidak memahami bagaimana Al-Quran, maknanya Al-Quran itu, ayat-ayat azabnya bagaimana menjelaskan, ayat-ayat rahmatnya bagaimana menjelaskan. Sehingga sampai situ saja. Makanya pas saya ceramah wisuda, saya bilang, kita jangan berhenti di tahfizul Quran. Tapi kita lanjut kepada tafhim, memahami Al-Quran. Dan sampailah nanti akhirnya tatbikul Quran, mengamalkan Quran. Menjadi ahli Quran, tidak harus hafal Quran. Menjadi ahli Quran yang paling nomor satu mengamalkan. Karena sahabat Nabi nggak banyak yang hafal Quran juga. Ya kan Bapak Ibu? Sahabat Nabi nggak banyak hafal Quran. Lalu apakah mereka tidak menjadi ahli Quran? Tidak. Mereka tetap ahli Quran. Bahkan mereka sangat betul-betul dibilang ahli Quran. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran. Makanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ada perkataan mereka, di zaman kami payah menghafal Quran. Tapi mudah mengamalkan. Akan datang suatu zaman di mana orang mudah menghafalkan Quran, tapi nggak mudah mereka mengamalkan Quran. Jadi Bapak Ibu kita bersyukur dengannya banyaknya anak-anak hafal Quran hari ini. Tapi kita nggak boleh berhenti sampai hafalan aja. Lalu nanti lama-lama terakhir lupa, kan begitu. Nah jadi Bapak Ibu dalam hadis Nabi juga mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman yashrabunal Quran kasyurbihimul ma. Di akhir zaman akan muncul satu generasi yang mana mereka menghafal Quran seperti minum air. Di zaman ini lagi, ya nggak? Zaman Ibu belum lagi kan? Zaman dulu bata aja deh hebat, ya nggak? Ada khatam, ya kan? Kelas 6 tamat khatam, mantap. Sekarang khatam udah biasa. Orang tamat SD udah khatam. tamat TK aja udah pandai baca Quran, ya nggak? Bahkan tamat SD itu udah hafal dia 15 juz, ya nggak? Sebenarnya ya khatam-khatam itu kalau mau dikhatamkan ya bisa juga. Cuman nampaknya sebenarnya udah agak apa juga kan? Beda zaman dulu. Zaman dulu orang pandai baca Quran tamat SD itu gitu kan. Sekarang nih tamat TK aja udah pandai baca Quran. Bahkan 15 juz tamat SD dia. Betapa sekarang nih di akhir zaman nih anak-anak kita ini mudah sekali menghafal Quran. Sebagaimana hadis Nabi, mereka menghafal Quran seperti minum air. Minum air tuh dikunyah-kunyah. Enggak, kalau makan nasi ya berarti kan sangat mudah minum air itu Bapak Ibu. Nah, tapi ingat jangan hanya sampai menghafal saja. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tetap bahwa yang menjadi standar adalah ini hadis yang pernah kita bahas, orang yang paling paham dengan Quran. Lalu yang paling bagus bacaannya. Kalau sama mereka yang paling paham tentang sunnah. Kalau sama juga mereka yang paling pertama hijrah. Kalau sama juga mereka baru yang paling tua. Yang paling tua ini terakhir. Nah ini perlu jadi catatan. Kemudian, bolehkah anak kecil jadi imam? Pendapat yang rajih, yang kuat, anak kecil boleh jadi imam kalau memang hafalannya banyak. Mau sholat wajib, begitu pula sholat sunnah. Meskipun ulama jumhur mereka tidak menganjurkan. Anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun kan belum balik. Itu cuma sholat sunnah saja kata mereka. Kalau sholat wajib jangan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ambil pendapat mazhab Syafi'i, karena merujuk kepada hadis Amr bin Salamah. Dia umur waktu itu 7 atau 8 tahun. Banyak sahabat-sahabat Nabi, setelah mereka bertemu Nabi ke Madinah, mereka sholat dengan mereka, anak ini jadi imam, umur dia 7 atau 8 tahun. Bahkan ayahnya juga ketemu Nabi, Nabi mengajarkan cara sholat. Lalu ayahnya pun nyuruh dia jadi imam. Berarti apa? Kata ulama, berarti nggak ada masalah anak kecil jadi imam. Meskipun dia belum balik. Nah gitu ya, ini simpel saja. Imam batal ketika sujud, gimana caranya? Terakhir, ini slide terakhir. Saya pun udah mulai kedinginan juga. Nah, imam batal ketika sujud. Kalau imam batal lagi berdiri, enteng kita kan? Nah, cobalah baca tuh, bisa dibaca. Imam batal ketika sujud. Pertama, dia bangkit diam-diam, jangan teriak-teriak. Botol, itu nggak mungkin bilang kayak gitu. Diam-diam. Tut kata dia kan, berdiri dia diam-diam, ya kan? Habis tuh yang di belakang Pak Imam nih, saya batal, tolong ya. Terus yang makmum nih jangan bilang siap, itu nggak boleh, batal ya. Siap bos, aman.
Nggak ada kayak gitu. Saya batal, tolong gantikan ya. Pas sujud soalnya nih kan. Nggak mungkin juga. Iya. Nggak mungkin. Dia diam aja. Saya batal, tolong gantikan. Gitu kan. Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi makmum tadi, kan sudah disuruh sama imam. Saya batal, tolong gantikan. Jadi pas berdiri, kan lagi sujud posisinya nih. Mau berdiri kah atau mau duduk kah? Yang takbirnya siapa? Yang makmum itu. Allahu Akbar. Kalau imam nggak boleh lagi, karena imam sudah batal. Ngapain pula dia takbir-takbir lagi? Udah lengser, ya kan? Tongkat komando udah dipindah. Nggak boleh. Jadi yang dia nih, yang di belakang imam nih, dia yang takbir sendiri. Lalu otomatis jamaah lain kan, oke, duduk kita. Atau berdiri lah, berdiri aja biar mudah nyontokannya. Berdiri. Pas sudah berdiri, barulah makmum nih maju dia ke depan. Nah, itu caranya. Cuman ini kayaknya jarang terjadi. Mungkin ada terjadi, cuman takut aja orang. Gimana caranya kalau saya batalkan ya? Bisa jadi kan? Tapi jarang terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau terjadi, besok beginilah caranya. Gimana caranya tadi Bapak Ibu? Habis. Besok saya cari lagi judul apa yang pembahasan kita. Gimana tadi caranya Bapak Ibu? Imam diam-diam. Jangan ribut-ribut. Saya batal ya, mohon maaf, saya gantikan ini belakang. Jangan protes, kan tidak begitu. Dia batal, lalu dia langsung ke belakang, yang di belakang dia disuruhnya ngomong boleh, isyarat boleh. Tolong gantikan saya jadi imam, saya batal. Pas pula lagi sujud, ya kan. Habis itu imam makmum yang di belakang tadi, dia yang bertakbir langsung. Imam kan sudah batal. Kalau berdiri langsung Allahu Akbar. Orang kan berdiri juga. Habis itu baru dia maju ke depan. Okay. Tapi kalau misalnya apa Ustaz? Kita batal dari imam. Saya batal. Langsung dia sambil merayap-merayap maju ke depan. Nah, itu enggak ada kayak gitu. Masa kayak gitulah. Ada-ada aja. Itulah pentingnya kajian fikih ya nah. Ini batal lagi sujud nih. Gimana ini? Gimana cerita ini? Atau langsung maju, sujud lagi gitu kan? Atau merayap maju ke depan. Nah, yang ketiga dia, tidak pertama, tidak kedua, yang ketiga. Imam nyuruh dia gantikan, lalu dia bertakbir, sampailah dia berdiri, pas sudah berdiri baru dia maju ke depan. Ini caranya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan Bapak Ibu? Saya rasa tidak ada pertanyaan juga, ya kan? Ada? Ya. Kalau kata para ulama, karena memang sebagian kan memandang bahwa 3 gerakan lebih ini, kalau mazhab Syafi'i, kan begini Bapak Ibu. Yang membatalkan sholat banyak bergerak. Banyak bergerak ini, ulama berbeda pendapat memahaminya. Kasratul harokah kalau bahasa. Banyak bergerak itu berapa? Tergantung kebiasaan kita, sebagian ulama bilang. Ada pula yang mengatakan, kalau mazhab Syafi'i banyak bergerak. Banyak itu lebih dari 2. Atau 3. Berarti lebih dari 3 bisa membatalkan sholat. Meskipun nanti dibantah lagi sama ulama lain. Jadi sebaiknya yang saya ambil pendapatnya, ya kalau bisa kita 1 gerakan, berhenti sejenak, 2 gerakan. Gerakan kedua, kayak hitung pertama lagi. Karena berhenti tadi kan. Habis itu nanti. Jadi kalau misalnya langsung ke 3, 1, 2, 3, itu berarti udah banyak. Ya kalau bisa di bawah 3 lah. 2 misalnya begitu. Jadi lebih nampaknya itu nggak terlalu banyak sekaligus. Sedikit aja. 1, 2, agak apa sedikit, baru maju lagi ke depan. 3. Tapi sebenarnya kalau lagi dikaji-kaji lebih dalam lagi, kalau ulama itu tadi saya bilang, masalah bergerak-bergerak ini berbeda pendapat. Karena Nabi SAW ada juga hadis Umamah itu, dia menggendong anaknya lagi sholat. Pas ruku, pas sholat, diangkatnya anak. Tangan begini satu cuman, ini enggak ada. Tangan menggendong anak. Pas ruku, pegang anak gini. Enggak tangan di lutut dah. Ikhtidal subhanallah, satu tangan lagi nih. Pas lagi sujud, taruh anak tuh. Bisa ambil lagi. Karena kebutuhan. Dibolehkan. Bahkan kalau sayap sendiri, kalau kita lagi sholat, HP bunyi. Ya kan? Itu kalau saya ambil HP. Apalah pula yang tadi ya. Nggak pas pula. Itu payah kali itu namanya. Langsung aja. Pesawat. Ya kan? Mode pesawat maksudnya. Serasa-rasa di pesawat. Itu nggak masalah Bapak Ibu. Kalau saya pribadi nggak masalah. Daripada ribut-ribut, lagu Peter Pan apa Noah tak apa-apa di masjid kita kan kacau kita jadinya. Nah jadi karena ada satu hal keperluan dibolehkan.
Dan itu banyak juga saya perhatikan di sini ini ustaz besar kita pakai kayak gitu. Berarti ya saya yakin ambil aja pendapat itu. Jadi kalau yang tadi Pak sebaiknya 2 gerakan, habis itu berhenti lanjut lagi 1. Jangan langsung 3 kalau bisa. Biar lebih selamat dari perbedaan pendapat para ulama. Ada yang lain? Ya. Kalau ibu udah selesai sholat zuhur sama imam maksudnya? Iya. Berjamaah. Ibu kalau ikut sama imam, ikut peraturan imam. Kalau imam 4, kita 4. Selesai sholat dengan imam, lalu kita jamak sendiri. Ibu udah jalan, udah di perjalanan. Atau baru mau berangkat? Oh, berarti jamak boleh. Boleh, tapi tetap 4, jangan 2. Kalau 2 itu sebabnya nanti safar. Kan belum safar. Baru mau mulai. Jadi menjamak hukumnya boleh. Jadi selesai sholat zuhur, 4 rakaat dengan imam, salam-salam, istighfar ta'izal jalal wal ikram, barulah kita asar 4 rakaat. Tapi kalau bisa pakai qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, gitu ya. Ibu-ibu sesama ibu-ibu, gitu ya, qomat. Lalu ibu sholat 4 rakaat. Ya memang kayak gitu. Itu namanya jamak takdim. Jamak takdim. Belum. Kalau 2-2, kalau ibu sudah jalan, udah bersafar. Kan ibu belum safar. Baru mau. Iya, tapi kalau ibu menjamak 4 rakaat. Saya rasa bukan masalah takut mobil jemput enggak jemput. Yang jelas kalau misalnya ibu mau pakai jamak takdim, ibu mau berangkat, belum lagi berjalan di perjalanan ya, masih di rumah. Ya jamak memang 4 zuhur, 4 asar, waktunya di awal. Maksudnya ibu buat 2 nggak boleh, karena ibu belum safar. Ibu masih berada di sini. Tapi kalau nanti ibu sudah jalan, ibu belum sholat zuhur nih, tiba-tiba sholat di perjalanan, ibu sudah jalan. Kemudian ukuran sudah bisa safar, udah dihitung safar gitu ya. Itu di tengah jalan ibu 2, zuhur 2, asar 2. Karena sholat 4 jadi 2, alasannya adalah safar. Tapi kalau kita cuma menjamak tanpa mengqasar, itu bisa penyebabnya bisa karena sakit, bisa karena ada keperluan, nanti takutnya tidak terkejar, kita jamak boleh. Selama ibu dalam musafir, maka hukum musafir berlaku, Bu. Maghrib, isya, zuhur, asar. Terus Ustadz, kalau saya sudah sampai di Jakarta, rencana saya di Jakarta 4 hari. Itu terhitung musafir enggak? Kalau mazhab Syafi'i 3 hari aja. Di atas 3 hari, ibu sudah nggak boleh jamak qasar lagi. Nggak boleh jamak qasar lagi. Mungkin kalau jamak relatif ya, Bu ya. Kan beda, Bu. Jamak beda dengan qasar. Kalau jamak itu menyatukan waktu sholat dalam satu waktu, 2 sholat dalam satu waktu. Kalau qasar memendekkan yang 4 jadi 2. Nah, kalau dia safar, otomatis jamak sama qasar biasanya. Tapi kalau dia nggak bersafar karena sakit, ada keperluan di rumah dia, yang ini segala macam, hujan ini segala macam, jamak saja, nggak ada qasarnya. Paham Bapak Ibu? Kayaknya masih agak pusing ini. Iya, besok kita ulang lagi. Udah bunyi-bunyi bel dari tadi. Padahal itu udah selesai wudhu juga, saya belum wudhu, ya kan? Jadi gimana ya? Jadi bedakan antara jamak sama qasar itu dulu ya. Jamak itu sebabnya bukan karena safar, bisa bukan karena safar. Tapi kalau yang 4 jadi 2 itu karena safar di perjalanan. Safar itu kan perjalanan artinya, bukan safar, lain lagi tuh. Jadi kalau kita di perjalanan safar itu yang 4 jadi 2, otomatis sekaligus jamak kan. Tapi kalau kita tidak di perjalanan, kita tidak boleh qasar. Kita boleh jamak dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena sakit lah, nanti takutnya tidak terkejar sholat asarnya, makanya dia menjamak. Atau seorang dokter mau operasi, makan waktu sekian, nanti ganti baju susah, itu boleh menjamaknya. Tapi nggak qasar, karena nggak bersafar, ya kan? Paham? Nah,
Jadi kalau kita di perjalanan, otomatis perjalanan itu kan safar namanya. Kita bisa jamak dan qashar sekalian. Lalu kalau kita sudah sampai ke Jakarta, niat kita Jakarta 5 hari. Selama 5 hari Jakarta, kita kan menetap di rumah anak misalnya, nggak kemana-mana. Boleh nggak kita jamak qashar? Boleh, tapi 3 hari cuman. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali 4 hari. Di atas 3 hari itu dianggap kita tuh sudah seperti orang biasa. Meskipun saya di rumah-rumah aja, ya boleh, nggak apa-apa. Karena ibu kan rumahnya di sini. Terus, kalau ternyata Ustaz, saya nggak pernah memprediksi, yang penting selesainya urusan lah Ustaz. 2 hari selesai ya pulang, 3 hari selesai ya pulang. Pokoknya saya muter-muter Jakarta aja, sampai seminggu. Karena ibu tidak mematok hari, maka selama seminggu itu boleh juga mengqashar. Kayak gitu kata para ulama. Kecuali mematok hari, 4 hari, berarti 3 harinya aja. Itu boleh jamak qashar. Tapi kalau tidak mematok hari, maka sampai selesainya urusan, berarti selama itu masih dihitung musafir. Paham? Belum lagi, besok kita ulang ya. Ini memang persoalannya perlu diputar-putar lagi memang ya. Insyaallah Bapak Ibu ya. Besok kita. Inilah pentingnya kajian fikih ya nak. Jemaah yang dimuliakan, Pak Usman apa tadi? Apakah kita ngulang lagi? Al-Fatihah lagi? Apa ngulang Al-Fatihah? Oke. Jadi begini Bapak Ibu, ada 2 nih sebenarnya ya. Imam batal lagi baca Al-Fatihah dengan imam batal lagi baca surah Ad-Duha. Oh, gitu ya. Kalau imam batal lagi baca Al-Fatihah misalnya ghairil maghdub, batal gitu kan? Ini bagaimana? Kita jadi makmum, maju ke depan gantikan imam. Bisa kita ulang dari awal, bisa juga kita melanjutkan dari ayat yang dimana tadi wakaf. Itu cara pertama. Ini persoalan pertama. Kalau batalnya di Al-Fatihah. Tapi sebaiknya diulang aja lagi biar lebih mantap gitu kan. Tapi kalau imamnya sudah selesai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, wadduha, batal. Yaitu wadduhanya aja. Al-Fatihahnya kan sudah lewat. Ad-duhanya aja lagi. Gitu Bos Manah, kan itu yang ditanyakan. Jadi kita yang wadduhanya aja. Ganti ayat pun boleh. Oke, saya enggak hafal ad-duha. Apa yang hafal? Kul aja yang hafal. Oke, mainkan kul itu apa lagi kan? Saya enggak ada yang hafal ayat Ustaz. Berarti Al-Fatihah udah baca tadi. Orang tinggal ruku aja berarti. Ini berarti ini imam minimalis ini berarti. Ekonomis ya. Yang rukun-rukun aja Ustaz. Saya takut baca ayat nih. Kalau Al-Fatihah insyaallah dobit saya. Tapi kalau yang ayat-ayat nih jarang. Inatoina. Itu aja tuh 3 ayat paling pendek ya kan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau salahnya kalau dia batal dibaca ayat, jadi ya nanti Al-Fatihahnya enggak usah ulang. Enggak usah ulang Al-Fatihahnya. Karena kalau diulang kan 2 kali ngulang jadinya. Tadi udah dibacanya, kita baca lagi. Kecuali Al-Fatihahnya di tengah jalan berhentinya. Itu bisa diulang, bisa lanjutkan di mana wakafnya tadi berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Kan berhenti tuh. Sirato batal, siratonya aja. Atau ulang lagi dari awal boleh. Karena belum selesai. Tapi kalau sudah selesai, itu dianggap sudah selesai. Gitu Bapak Ibu ya. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi ya, silakan satu lagi. Kita sholat subuh terus Pak. Iya. Datang kita lagi. Tapi kita batal belakang. Pas kita balik, imam sudah selesai sholat. Terus bagaimana? Kalau begitu, ya seperti biasa. Kita tetap sholatnya sendirian. Enggak, tidak adaan. Iya adaan, betul. Adaan. Tidak qadha. Kenapa? Karena adaan itu standarnya bukan ikut dengan imam. Adaan itu kan artinya di waktu itu. Belum keluar waktu sholat. Tapi kalau sudah keluar waktu sholat, misalnya maghrib, selesai waktu sholat ketika masuk isya. Nah itu qadhaan tuh. Jadi hitungan adaan atau qadhaan bukan standarnya nggak ikut imam. Tapi sudah habis masa waktu sholat.
Waktu zuhur sudah masuk asar. Berarti kan sudah habis waktu zuhur. Kalau subuh sudah habis waktu subuh. Waktu subuh kapan terakhir? Sampai suruk itu. Ya. Hah. Maksudnya kita ikut dengan imam, ikut sama imam. Rokat kedua, pas ruku. Oke. Rokat kedua sama hukumnya dengan rokat pertama. Asal dia batal, mau rokat pertama, mau rokat kedua. Pas dia datang, imam sudah selesai. Maka dia tetap sholatnya ya, sholat sendirian. Ulang ke awal dan tidak qodoan, tetap adaan. Karena dia tidak di luar waktu sholat. Bukan di luar sholat dengan imam. Tapi di luar waktu sholat, disitulah kodok nanti. Kodok itu kan mengganti. Kalau ada itu di dalam waktu. Itu artinya di usul fikih gitu. Ada wa kodok. Nah jadi Pak, tetap Bapak ikut sholat sendirian. Tapi pahalanya tetap jamaah itu. Pahalanya tetap berjamaah. Ya, pahala tetap berjamaah. Karena itu kan ada alasan. Jadi sesuatu, kalau ada alasan, Allah tuh ngasih pahala. Sehat ke masjid. Sakit sebulan sholat di rumah. Pahala seperti ke masjid. Meskipun tidak ke masjid. Makanya waktu sehat ke masjid lah. Ini karena waktu sakit baru pengen ke masjid. Ini susahnya. Jadi pahala nggak ada. Tidak pahala ke masjid. Karena dia waktu sehat nggak pernah ke masjid. Tapi kalau dia terbiasa ke masjid, lalu sakit di rumah sholat, pahala tetap ke masjid. Kenapa kok bisa gitu? Ada hadisnya soalnya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu makana muqiman shahihan. Apa artinya itu Bapak Ibu? Pokoknya kayak gitulah ya. Kalau dia sakit atau dia mukim, bersafar, meninggalkan amalan yang biasa rutin dilakukan ketika sehat dan ketika mukim, pahala tetap utuh. Karena dia sakit, dia tinggalkan. Kalau nggak sakit, dia lakukan. Allah sayang, dikasih pahala. Tapi bagi kita sehat, kalau di rumah, nggak ke masjid pahalanya. Karena orang sehat konsekuensinya ke masjid. Orang sakit konsekuensinya sabar. Orang sehat syukur ke masjid. Orang sakit, udah sakit, masa nggak dikasih pahala ke masjid? Bapak Ibu pilih mana? Tetap di rumah sakit, pahala seperti ke masjid. Harus ke masjid, sehat. Tapi di rumah, kalau sehat, nggak ada ke masjid. Pilih mana? Nggak ada pahala seperti di masjid. Pilih sakit apa ke masjid sehat? Masjid sehat lah. Susah juga kita kalau kayak gitu kan. Kalau kata orang, kaya bersyukur, miskin bersabar. Kedua-duanya dapat pahala. Pilih mana? Kaya lah, ngapain miskin-miskin? Karena jiwa kita nih sukanya senang. Kalau bisa senang dekat sama Allah, ngapain susah dekat sama Allah, ya nggak? Ini ada pembahasan gitu. Bapak Ibu, saya rasa itu dulu lah ya. Nanti tambah lagi sampai setengah 9. Saya malamnya rencana mau ke Pekanbaru saya. Jalan-jalan 2 hari. Cuman kondisi badan kayak gini ragu saya. Kawan-kawan ngajak-ngajak. Ya malam istikharah lah kita dulu. Takut saya sampai sana ngedrop kayak kemarin nih kan. Pengajian ya sesekali libur, Bu. Karena saya pun kadang kalau di sini pengajian terus pikiran saya. Sebulan itu ya saya bilang tadi 70 kali. Di sini 4 kali kan. Situ 4 kali. Situ akhirnya kadang sehari 5. Habis itu ngedrop kita. Kuliah nggak selesai-selesai. Tambah lagi ini, tambah itu. Akhirnya saya pikir-pikir, enggak apa-apa lah di dunia ini kan kalau mati kita demi agama Allah enggak apa-apa, nak. Cuman matinya saya di atas 60 tahun lah. Kalau di atas sampai kemarin saya mau pingsan tuh, ya Allah kalau mati saya siang ini gimana ceritanya? Bini masih muda nih, kabel orang tua. Tapi kalau bapak, ini enggak apa-apa matinya lah. Jadi itu yang saya pikir-pikir sebenarnya. Jadi akhirnya saya tanya kawan, oh itu berarti Ustaz tuh HB Ustaz turun. HB, apa HB itu? Saya buka Google, hemoglobin. Hemoglobin itu pun enggak pernah tahu saya entah apa pokoknya. Oke, saya bilang sangobion, minum sangobion. Nah, habis itu beli sari kurma madu angka namanya. Agak-agak kuat sedikit misalnya. Dia banyak-banyak tidur gitu. Saya orangnya paling malas tidur. Kalau tidur enggak susah, mudah saya tidur Bapak Ibu. Tapi malas tidur dari dulu. Habis waktu kita tidur-tidur ya kan. Tadi saya ceramah di RC, ketemu dokter, kata dokter, sebenarnya Ustaz, kita tidur dulu banyak. Betul tuh Pak saya bilang. Yang penting tidur tuh pulas. Nah, itu saya tidur pulas yang jarang.
Tidurnya selalu terpaksa, dipaksakan tidur. Nah, ini kan nggak pulas tadi. Jadi Bapak Ibu, ini penting juga kita menjaga tidur ya nak. Tidur. Boleh boleh lah. Ya. Miftahus sholat at-tuhuru. Kunci sholat wudu. Kita sudah habis istinja, atau buangnya lagi. Apa istinja aja tak dibuat kita tanya gimana? Enggak lah, kalau batal lagi, wudu lagi. Iya ulang lagi. Meskipun secara logika nggak masuk. Yang bermasalah di bawah, kok malah yang korban di atas? Ya kan? Disitulah kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi", kalau sekiranya agama nih pakai akal, ketika kita menyuci sepatu, kan kita gini Bapak Ibu, kita kalau lagi sholat, kalau kita berwudu, kan ada fikihnya pakai sepatu. Pakai sepatu bagi orang mukim bisa 1 hari, bagi orang bersafar 3 hari. Zaman dulu Nabi kan sering pakai sepatu, pergi berperang. Sepatunya nggak dibuka, yang dilap atas sepatunya aja. Nih kaki, masa naik pula kaki saya ke atas, hampir naik lagi. Yang diusap di sini. Kalau wudu pakai sepatu, Bapak Ibu pergi mendaki Gunung Merapi, itu wudunya pakai sepatu aja, nggak usah buka sepatu. Tapi dengan syarat ketika pakai sepatu, itu sudah wudu. Dan pastikan sepatunya menutup mata kaki. Bukan mata di atas, mata kaki aja. Lalu kalau wudu, usap atasnya saja. Kok usap atasnya saja? Padahal yang kotor tapak. Terbayang Bapak Ibu maksud saya? Ini soalnya kita nggak pernah pakai sepatu nih, itu masalahnya. Pakai sepatu belum berwudu loh ya. Padahal yang kotor di bawah, kok berwudu pakai sepatu, dilapnya di atas. Itu kan nggak masuk akal. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalu khuf aula lakana mashul au asfal khuf aula min a'lahu." Kalau agama pakai akal, tentu yang diusap bawahnya sepatu, bukan atas sepatu. Tapi Nabi perintahkan atas sepatu. Ketika berwudu pakai sepatu, bagi orang di perjalanan pakai sepatu, ya kan? Nah, begitu pula ini. Yang bermasalah di bawah, yang kentut di mana? Di situ kan? Malah ini diusap-usap lagi. Yang lebih anehnya gini, kita udah mandi, udah bersih-bersih pakai sabun 5 kali, batal. Wudu lagi kita. Kita udah bersih sekali. Ada orang habis di pasar gini-gini kan bawang lah dia, apalah dia goreng-goreng ya kan. Nggak mandi, bawa-bawa keringat. Wudu sah salat. Kita udah mandi bersih-bersih, udah pakai sabun 5 kali, kentut, ulang wudu lagi. Kalau kita udah bersih, persoalannya bukan di situ. Persoalannya begitu perintah Nabi ya begitu kita lakukan. Gitu ya Pak. Jadi kalaupun udah wudu kita kentut lagi kan, ulang wudu lagi. Tapi kalau wudunya udah wudu kentut, udah wudu kentut, udah wudu kentut, udah wudu kentut. Wah, ini penyakit nih berarti. Ini kalau bahasa fikihnya salisul baul namanya. Kalau bahasa medisnya beser. Orang yang beser, orang yang sudah penyakit begitu-begitu, klepnya udah kendor, pemakaian sering sekali. Padahal jam tayang belum lama lagi. Pemakaiannya tuh terlampau sering, sementara dia sendiri umur masih muda, misal gitu kan. Udah bocor-bocor klepnya nih. Nggak kuat baut-bautnya lagi. Kuntut. Nah, kata para ulama, ini dikiaskan seperti hukum perempuan istihadah. Keluar darah bukan haid, bukan nifas, keluar saja. Jadi hukumnya adalah setiap masuk waktu sholat dia wudu. Kalau batal, biarkan saja. Kentut dia, biarkan saja. Anggap aja angin lewat. Kalau dia terkencing satu tetes, biarkan saja. Dianggap sah sholatnya. Nanti kalau masuk waktu isya, ulang wudu lagi. Keluar lagi, kencing-kencing lagi, biarkan saja. Itu sudah penyakit soalnya. Makanya kalau kencing tidak batal ya kayak gitu dulu. Bapak Ibu mau kayak gitu? Nah, saya tidak mau saya, biarlah ulang-ulang dulu kita. Penting jangan kayak gitu. Sama kayak kita puasa, lupa makan. Hari pertama puasa lupa makan. Itu batal apa enggak? Kalau dia lupa tuh enggak ingat. Kalau enggak ingat, kalau dia enggak ingat, ini yang aneh ya kan? Dia yang namanya lupa, pas hari pertama dia lupa makan, orang puasa. Ini enggak apa-apa. Tapi pastikan dia lupa ya. Tapi kalau dia ingat, batal. Maka kalau dibilang, kapan Ustaz puasa, kita boleh makan. Boleh kita makan? Boleh. Syaratnya apa? Pastikan lupa.
Kalau nggak lupa nggak boleh. Harus lupa. Cuman kalau lupa itu kan nggak ingat. Kita bisa nggak ingat, kita nggak ingat. Ini yang susah. Nggak bisa juga kan. Ya sudahlah, berarti nggak bisa dipaksakan. Jadi Bapak Ibu begitu ya. Gitu ya Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.